memulai pembahasan soal tentang elektrokimia ya. Nah, di sini ada sebuah soal tentang elektrokimia. Kita ada gambar, kita mengidentifikasi katoda dan anoda. Ingat konsepnya adalah anox red cat ya. Anoda mengalami reaksi oksidasi dan katoda mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini kalian harus bisa melihat gambar dengan baik ya. Nah, di situ ada jembatan garam. Kalian tahu, kalian di sini disuruh cek mana anoda, mana katoda ya. Nah, di sini ada logam Ni. Logam Ni di situ dia sebagai elektroda ya. Nah, kita harus tahu di sini Ni ini sebagai anoda kah atau sebagai anodanya anoda ya. Nah, sel galvani ini sama dengan sel volta ya, ingat lagi. Nah, oke, kita lihat di sini aliran elektronnya mengalir dari mana ya. Nah, di sini logam Ni masuk ke dalam larutan yang mengandung SO4 2-. Berarti dia SO4 2- ini dia akan mengalir ke sebelahnya ya. Akan mengalir ke larutan yang ada di sebelahnya. Nah, di sini logam Pt dia tidak bereaksi ya. Sehingga yang bereaksi dalam larutan ini adalah si hidrogennya ya. Nah, jadi hidrogen di sini ya, nanti aliran elektronnya mengalir dari elektroda yang ada Ni-nya ya. Nah, kita lihat dari aliran elektron ini kita tahu kemana dia akan mengalir nantinya ya. Nah, kita lihat karena si SO4 2- ini mengalir ke sebelahnya ya, sehingga karena dia lebih negatif maka dia adalah elektroda yang negatif ya. Sedangkan PT ini adalah elektroda yang positif. Nah, ingat cara menghafalnya itu KNAP ya. Katoda itu negatif, sedangkan anoda itu lambangnya adalah positif ya. Nah, oke. Nah, sekarang terus kita lihat lagi, berarti di sini yang anodanya siapa, yang katodanya siapa ya? Oke, karena anoda mengalami oksidasi ya, maka yang Ni ini akan berubah menjadi Ni2+. Jadi reaksinya seperti ini ya. Ni menjadi Ni2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan di katoda yang bereaksi adalah hidrogennya tadi ya. Nah, dia mengalami reaksi reduksi sehingga H+ ya ditambah elektron menjadi H2 gitu ya. Oke. Nah, jadi menulisnya seperti ini dulu ya. Nah, H+ tambah elektron menjadi H2, kita setarakan reaksi jadi 2H+ ditambah dengan 2 elektron. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di soal selanjutnya ini ada reaksi selnya, berarti kita jumlahkan ya anoda tambah katoda. Jadi Ni menjadi Ni2+ ditambah dengan 2 elektron. Katodanya tadi 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Ya, kita jumlahkan seperti kita mengerjakan soal reaksi redoks kemarin ya. Elektronnya kita coret. Jadi hasil akhir selnya itu berupa Ni ditambah dengan 2H+ menjadi Ni2+ dan H2 ya. Nah, ini adalah sel akhirnya. Nah, soal yang ketiga yang ditanyakan adalah notasi selnya. Ingat di sebelah
kiri itu anoda, sebelah kanan katoda. Berarti karena Ni yang mengalami reaksi reduksi jadi reaksi oksidasi, Ni garis 1 jadi Ni2 plus garis 2 H plus jadi H2. Nah, H-nya kita setarain aja ya. Nah, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini soal tentang diagram sel juga. Cuman di sini gambarnya udah jelas banget ya. Nah, di situ ada aliran elektron, ada Zn sebagai anoda, ada Pt sebagai katoda ya. Nah, jelas banget ya. Nah, ingat konsepnya elektron itu mengalir dari anoda ke katoda ya. Zn di sini sebagai anoda, Pt sebagai katoda. Nah, jadi di anoda itu ada larutan Zn2+ ya, dan elektrodanya juga Zn. Berarti di sini si Zn ini akan mengalami reaksi oksidasi ya. Nah, oke, jadi ingat di sini aliran elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Ini harus sering-sering diingat ya. Dari anoda ke katoda. Oke. Next, lanjut kita lihat berarti. Oke, nah ini ciri-ciri ya, saya lingkari ciri-cirinya kalau kalian membaca gambar seperti di bawah ini. Oke. Nah, kita lihat berarti di anoda mengalami reaksi oksidasi. Ya, di anoda ada Zn, di katoda ada Pt. Cuma Pt ini karena dia reaksinya inert, yang bereaksi nanti yang mengalami reaksi redoks itu si CO2+ dan CO ya. Nah, karena Pt itu inert, dia tidak bisa bereaksi. Nah, sehingga di anoda reaksinya jadi Zn jadi Zn2+ ya. Saya lupa tambah 2 elektronnya. Jadi Zn menjadi Zn2+ tambah elektron. Di katodanya itu jadi CO2+ tambah 2 elektron menjadi CO. Nah, ini ya sudah selesai. Oke. Nah, kita lanjut ke notasi sel atau diagram sel, sama saja ya. Nah, berarti notasi selnya di sebelah kiri ada anoda, di sebelah kanan ada katoda. Oh ya, catatan kecil, Pt, Au dan karbon ini adalah elektroda inert atau elektroda yang tidak dapat bereaksi ya. Jadi yang bereaksi larutannya. Nah, notasinya karena Zn yang mengalami oksidasi di anoda jadi Zn garis 1 Zn2+ garis 2 CO2+ jadi CO. Nah, ini notasinya ya. Oke, diingat-ingat ya. Oke, next lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui ada potensial sel standar dari sel Volta yang terdiri dari elektroda Ni dan Pb. Nah, ingat aja rumusnya ya. Potensial sel besar kurang potensial sel yang kecil. Nah, kamu lihat di sini ada angkanya ya. Ada angka min 0,25 untuk Ni dan 0,13 untuk Pb. Mana yang besar? Yang besar ya min 0,13. Berarti 0,13 kurang min 0,25. Langsung aja dikurangin. Nah, 0,25 jadi positif kan hasilnya ya, karena min ketemu min itu kan jadi plus ya. Nah, jadi 52. Jadi 0,12 volt. Nah, catatan lain, kalau hasil potensial selnya adalah positif, berarti dia berlangsung spontan. Kalau negatif berarti tidak berlangsung spontan ya. Oke, nah langsung ketemu ya jawabannya yang C. Nah, lanjut soal nomor 3, soal nomor 2 ya di sini ya. Diketahui potensial sel reduksi. Nah, ada Mg dan Sn. Nah, sama ini kamu cari dulu mana besar mana kecil ya. Nah, besar ini kecil. Nah,
Di sini kamu bisa cek karena di sini pilihan jawabannya mana yang benar katanya gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa kalau mau cepet dan lebih gampang ya, kamu bisa hitung langsung SL-nya berapa. Itu pasti ada tuh jawabannya. Ya, SL-nya berarti besar kurang kecil. Identifikasi dulu mana yang besar, mana yang kecil. Ya, ingat ini ada minus-minusnya ya. Min 0,14 sama min 2,337 ya lebih besar min 0,14 ya. Nah, min 0,14 kurang min 2,37. Berarti nanti dia hasilnya jadi plus 1, plus 2,23 ya. Nah, ini kan jawabannya tidak sama ya. Yang C plus 2,57 berarti nggak sama dengan jawaban kita. Berarti cari opsi lain. Nah, anoda itu punya SL-nya kecil. Ya, jadi anoda itu SL-nya itu sangat negatif. Berarti yang sebagai anoda di sini adalah Mg, ya. Jadi kalau kita lihat pilihan jawaban A itu tidak sesuai ya. Nah, ini tidak sesuai dengan yang ada di pilihan jawaban ya. Oke, ingat E katoda kurang E anoda. Berarti Mg itu sebagai anoda ya. Oke, berarti pilihan A itu salah. Kita cari pilihan yang lain. Nah, apakah reaksi yang berlangsung spontan? Opsi B, iya, ya kan pasti berlangsung spontan. Kenapa? Karena hasil perhitungan SL-nya itu adalah plus 2,23. Oke, nah di sini berarti SL-nya berlangsung secara spontan ya. Karena hasilnya tadi plus 2,23. Berarti jawabannya yang B. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, di sini ada soal ya dari data potensial sel standar, ada CU dengan AG. Berapakah harga potensial selnya? Ini sama aja kayak yang di atas, E besar kurang E kecil. Ya, jadi yang besarnya di situ udah ketahuan 0,80 dikurang 0,34. Hasilnya adalah 0,46 ya. Nah, langsung ketemu deh jawabannya. Gampang ya soal elektrokimia itu. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah aplikasi dari pemahaman tentang deret volta ya. Manakah yang mengalami reduksi, mana yang tidak. Nah, konsepnya yang lebih negatif atau anoda itu dia dapat bergeser atau bereaksi dengan nilai SL-nya yang lebih positif ya. Nah, di sini diketahui, kamu catat dulu kalau ini harus kamu tulis-tulis ya. Y itu dapat bereaksi dengan X dan Z. Nah, Z tidak dapat bereaksi dengan Y. Z dapat bereaksi dengan X. X tidak dapat bereaksi dengan Y dan Z ya. Nah, atau bahasa lainnya, Y dapat mereduksi X dan Z. Z tidak dapat mereduksi Y, Z bisa mereduksi X, X tidak dapat mereduksi Y dan Z. Ya, oke. Prinsipnya seperti bos boleh, gampangnya gimana ya? Bos boleh nendang anak buah gitu ya, walaupun tidak manusiawi kedengarannya. Oke, yang mana bos, mana anak buah? Yang anak buah adalah yang dia tidak boleh mereduksi bosnya atau nggak boleh nendang bosnya, ya kan? Anak buah nggak boleh nendang bos. Berarti kalau dilihat X itu anak buah, Y dan Z-nya bos. Berarti X paling belakang gitu kan? Nah, Z tidak bisa mereduksi Y. Berarti Z pasti sebelum Y. Jadi jawabannya Y, Z, X gitu ya. Nah,
soal nomor 5 ini enaknya kalau kamu hafal tentang deret volta ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa menghafal deret volta dengan baik, LIKBA gitu ya. Lihat kalau bagaimana Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman kerajaan Fir'aun, ya kan? Kolonial Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, sebab bisa kerupuk hangus agak pahit. Ya. Nah, itu cara menghafalnya si deret volta ya. LIKCA itu dia bisa mereduksi yang bagian-bagian ke kanan. Ya, jadi yang sebelah kiri itu bisa mereduksi yang sebelah kanan. Jadi yang bos-bosnya itu yang LIKBACA gitu ya. Nah, dia ada di sebelah kiri. Yang anak buah itu pasti yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat yang A, kita analisis dulu. SN di situ mengalami reaksi SN ke SN2+, dia oksidasi ya. Berarti SN itu sebagai anoda gitu. Sedangkan Fe di sini sebagai katoda. Nah, kita lihat posisinya. SN sama Fe duluan mana? Gitu. Ya, apakah sesuai dengan deret volta gitu ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Oh, ternyata SN itu ada di sebelah kanan Fe. Berarti yang A itu salah ya. Yang betul harusnya SN2+ ditambah dengan Fe. Oh, itu ternyata jawabannya ada di yang B. Oke? Nah, baik anak-anak, contoh soal hanya sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan US. Dadah.